Di masa modern, seorang wanita muda menemukan novel erotis kuno di sebuah toko buku kecil. Saat membacanya, kita dibawa ke dunia kerajaan fiksi bernama Dongbangguk 공주의 이야기입니다. dan diperkenalkan dengan seorang putri bernama Huari. Putri Huari yang pemberani, jujur, blak-blakan namun punya reputasi buruk di istana. Dalam kerajaan itu beredar novel erotis bergambar yang katanya terinspirasi dari Putri Huari sendiri. Dia tampak tidak terganggu, bahkan dia ikut mengintip kakaknya yaitu Pangeran Huasong yang sedang belajar pengalaman cinta di rumah bordil demi wanita bangsawan pujaannya yang bernama Lee Jiwon. Disinilah kita diperlihatkan sosok Putri Huari yang sedang menyamar sebagai pria bangsawan. Dia bertemu dengan Choi Hwan, pemilik rumah bordil tersebut. Tentu saja Jiwon marah besar setelah mengetahui niat Hwasong. Skandal ini menjadi gosip besar sampai akhirnya sang raja meminta Huari dan juga Hwasong untuk segera memilih pasangan hidupnya. Nampak keluar dari rumah raja yaitu putra mahkota dan juga putri Huari bersama Hwasong. Kemudian datanglah putri mahkota yang menanyakan apa yang terjadi. Di sini Hwasong sangatlah malu dan merasa bersalah kepada Jiwon. Putra mahkota meninggalkan mereka dan kita bisa melihat bahwa hubungan putra mahkota dan juga putri mahkota terlihat dingin. Putri Huajin dipanggil oleh ibunya yaitu Selir Kim, di mana Putri Huajin ini adalah adik tiri dari Putri Huari. Mereka berkumpul bersama sang kakak yang bernama Pangeran Huaing dan juga kakeknya. Selir Kim khawatir akan keliaran Putri Huari yang akan berdampak pada Putri Huajin. Kemudian Pangeran Hwasong berusaha menebus kesalahan dengan melawar Jiwon. Namun semua itu gagal total karena Jiwon merasa tidak dihargai dan patah hati. Jiwon pun meninggalkan Pangeran Hwasong yang nampak sang pangeran berlutut di depan rumah agar dimaafkan. Sementara itu Putri Huari dengan percaya diri menghadap ayahanda dan juga ibundanya. Dia menyatakan ingin menikah cinta pertamanya yaitu Pak Jajon. Dia ini adalah saudara sepupunya sendiri. Namun Jaejon ini adalah putra angkat dan bukan putra asli dari keturunan bangsawan. Dan keluarga kerajaan sudah mendengar bahwa Jaejon ternyata sudah bertunangan dengan orang lain. Tentu kabar ini dibuat karena Jaejon sadar dirinya tidak pantas untuk sang putri. Putri Huari sangat terpukul karena ia percaya Jaejon masih mencintainya. Malam itu adiknya Putri Huajin mencoba menghiburnya, tapi Putri Huari tetap yakin harus bicara langsung dengan Jaejon. Dengan bantuan Putri Huajin, Putri Huari pun kabur dari istana dan menemui Jaejon. Di sisi lain, Jaejon nampak merenung, karena bagaimanapun dia mengukir kenangan manis dengan sang putri. Tiba-tiba Putri Huari tiba di kediaman Jaejon. Mereka berpelukan karena takut akan terlihat oleh penjaga. Putri Huari menjelaskan perasaannya dan dia tidak percaya bahwa Jaejon tidak mencintainya. Tetapi Jaejon bersikeras menjelaskan bahwa mereka tidak bisa bersama. Putri Huari memohon kepadanya untuk kabur bersama keesokan hari. Sang putri meminta Jaejon untuk datang ke pelabuhan. Di tempat lain, Pangeran Hwasong masih berlutut memohon kepada Jiwon. Ibu Jiwon pun memanggilnya dan meminta Jiwon menghentikan semuanya. Karena bagaimanapun ayahnya adalah seorang menteri raja dan harus patuh akan perintah sang raja. Akhirnya Jiwon menemui pangeran dan mengajaknya ke kamar untuk berbincang. Setelah mengetahui alasan pangeran pergi ke rumah bordil, Jiwon memintanya untuk melakukan pengalaman cinta pertama dengannya. Malam yang penuh kehangatan pun mereka lalui. Ibu Ratu datang ke kamar Huari untuk meluluhkan kekecewaannya. Namun Ibu Ratu mendapati Putri Huajinlah yang ada di kamar tersebut.
Ibu ratu kemudian meminta bantuan putra mahkota untuk mencari sang putri. Nampak di pelabuhan Putri Huari menunggu sendirian sepanjang malam karena Chaijon tidak datang. Yang muncul malah pria misterius bernama Choi Hwan yang ternyata pernah melihat Putri Huari sebelumnya di rumah bordil miliknya. Tak lama kakak ketua dari Huari Putra Mahkota datang mencari bersama para pengawal. Dia mengungkap bahwa Chaijon sendiri yang memberitahu keberadaan Huari. Ini tanda bahwa Chaijon memang memilih untuk pergi. Hati Putri Huari pun hancur. Dia pun kemudian menangis sejadi-jadinya, disaksikan oleh sang kakak dan juga Choi Hwan. Di tempat lain, Chaijon pun menangis sambil memegang cincin bunga pemberian Putri Huari waktu kecil. Cinta mereka pun resmi berakhir.